Kalamuna, menebar Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nailia di Talkshow Kalamuna, menebar Islam rahmatan lil alamin. Setelah kita saksikan tadi segmen kedua ketika Ustadz Roziki menyampaikan bahwa memang ada kontradiksi antara fikih yang selama ini kita pelajari dari SD sampai aliyah sampai SMA dengan KHI yang berlaku di Indonesia sekarang, maka Ustadz Roziki akan menawarkan win-win solution tentunya. Kira-kira win-win solutionnya seperti apa ini, Ustadz? Ya, bagi saya pemerintah itu harus hadir dalam semua hal tentang rakyatnya, termasuk perceraian. Dan menurut saya pemerintah harus kukuh, ya, tegas dalam mengambil madhab. Kalau memang yang diambil perceraian itu harus ada syahidain, harus amamal ma'dzun, maka tolong ajaran itu di breakdown ke bawah. Bagaimana fikih kurikulum nasional itu berbicara itu, sehingga tidak terjadi semacam ini. Masyarakat mesti begitu, datang ke kiai, Pak Yai, suami saya mencerai saya, oh jatuh ceraimu, karena ini ada hadisnya, salah satu jidduhun najidun, bahasruhun najidun, dan seterusnya. Tapi begitu dibawa ke pengadilan, tidak jatuh. Akhirnya kan masyarakat jadi bingung. Yang tadinya mau pemerintah ini hadir untuk menenangkan, mengatur, justrunya malah muncul masalah baru. Maka menurut saya, ayo pemerintah duduk bersama lagi dengan para kiai seperti era sebelum 90-an, bagaimana merumuskan KHI. Pemerintah datang ke pondok-pondok, diantaranya ke Madrasatul Quran. Jadi pernah di MQ itu sebagai tempat diskusi para ulama membahas KHI. Merumuskan KHI. Dan saya ingat bagaimana Pak Yai Syuhada Syarkun menceritakan kepada kami bahwasanya opsi itu, perceraian itu rame di kalangan saat itu, di para ulama, para kiai tentang membahas itu. Apa jawab pemerintah saat itu? Timnya mengatakan, yang saya dengar, mohon koreksi kalau kami salah, adalah yang penting ada dulu undang-undang yang mengatur ini. Nanti di kemudian hari kita sempurnakan. Ya kan? Sehingga melalui Kalamuna ini saya menagih lah ya. Menagih pemerintah untuk bagaimana ini, apa itu pasal perceraian sudah ketok palu, sudah itu yang diambil, maka tolong di breakdown dalilnya, penguatannya, supaya kiai-kiai ini Tidak dilema. Tidak dilema kayak sekarang ini kan, mau bilang tidak cerai, fikihnya bilang cerai, kitab yang dibacanya. Sekalipun kalau kita lihat, ya seperti yang saya katakan tadi, beberapa madhab mengatakan harus ishad dan harus amamal ma'dzun. Dan kalau kuat-kuatan dalil, ya monggo saja kan ini. Maka saya win-win solution yang kami tawarkan adalah pemerintah ini silakan ambil pasal mana yang harus dirubah, pasal mana yang tetap, dan breakdown ke bawah. Bersamaan dengan kita menagih proses ini ya Ustadz, tentunya kita nggak bisa menangkis bahwa seperti netizen yang bertanya ini butuh saran. Lalu sebagai seseorang yang mengalami ini, saran dari Ustadz apa yang harus dia lakukan? Kalau saya pribadi ya, saya pribadi lebih condong hingga hari ini ikuti pemerintah. Hingga hari ini ikuti pemerintah. Berarti talak tidak jatuh? Talak tidak jatuh. Tapi kemudian sebagai ikhtiyatnya saya katakan pada para suami, tetap jangan mudah mengutapkan kata cerai. Karena kalaupun nanti di pengadilan, ya pengadilan Tuhan maksudnya, kaum pemerintah ini kalah gitu kan, maka banyak hal yang harus ditanggungnya. Maka saya katakan, sekalipun madhab negara, fikih negara, cerai hanya jatuh di pengadilan, maka saya himbau dan saya harapkan para suami berhati-hati mengucapkan kata cerai ini. Karena kita punya kaidah al-khuruj minal khilaf mustahab. Al-khuruj minal khilaf mustahab, hindari. Memang ibarat dua sisi mata uang, saya katakan. Pemerintah yang punya kepentingan untuk mengatur, pingin perceraian ini tertib sehingga diaturnya, hingga dia masuk dalam jatuh tidak jatuhnya, ya kan? Tapi kemudian Al-Azhar sendiri bukan tidak membaca itu, dia membaca solusi lain. Bagaimana perceraian bisa ditekan?
Yang seingat saya di berita yang pernah saya baca dari surat kabar di Mesir itu 900 responden yang bercerai 60%. Wow. 60%. 900 saja ya, mungkin 2000 ya gak sampai 60 mungkin ya. Ini kebetulan respondennya 900 gitu ya. Iya, 900 60%. Solusi yang ditawarkan Al-Azhar adalah pemerintah lebih aktif membuka lapangan pekerjaan. Oke. Karena Berarti preventif saya ini, yakin, pencegahan. Ya, saya yakin atau suudon lah ya, enggak yakin. Di antara penyebab perceraian adalah faktor ekonomi. Dan pemerintah tanggung jawab oleh ono rakyat miskin, ono rakyat kangelan golek nyambut gawe. Dan saya yakin perempuan juga gampang emosi kalau suaminya miskin itu. Ya nah ya. Enggak tahu saya. Iya kan? Iya kan? Jadi ekonomi. Yang kedua yang dilihat Azhar adalah bahaya narkotika, narkoba lah ya, narkoba dan segala hal yang merusak akal pikiran. Maka orang sehat kan harusnya tidak mudah bercerai, akalnya, pikirannya. Maka pemerintah hadirlah, jangan cuma ngatur KHI tapi ini kurang diperhatikan. Kesempatan bekerja, narkoba harus ditekan. Dan yang nomor 3 solusi Azhar itu adalah bagaimana pemerintah menciptakan duat, kalau bahasa kita penyuluh agama lah. Penyuluh agama yang bisa turun ke masyarakat untuk memberikan pembinaan terhadap kehidupan rumah tangga. Sementara saya kira penyuluh agama yang kita punya saat ini sudah bagus, sudah ada ya kan. Tapi mungkin lebih bagus lagi kalau lebih giat masuk ke masyarakat. Oh, seperti itu. Berarti sebenarnya solusi dari menekan angka perceraian itu bukan hanya dengan penekanan di KHI, tapi kita juga perlu melakukan tindakan-tindakan pencegahan atas itu. Karena juga benar sih, memang di antara faktor terbesar penyebab perceraian itu ekonomi. Jadi seandainya ekonomi dari negara lebih mapan, mungkin angka itu juga akan turun seperti itu. Oke, terkait dengan perceraian, saya kira kita sudah cukup memahami ya penjelasan dari Ustadz. Selanjutnya nih, pertanyaan terakhir. Sebagai pelaku pernikahan ya kan, Ustadz sudah menikah, sudah sangat mengerti ya. Mari kita berikan pendidikan, penyuluhan secara singkat tentang tips dan trik bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Insya Allah. Ini gimana ini Ustadz? Saya hanya ingat guru saya ya. Saya ini kan santri ya. Maka yang diingat adalah kiainya ya kan. Guru saya pernah mengajari begini nih untuk bercerai, bukan bercerai ya, bernikah ya, menikah. Menikah itu bukan 1 tambah 1 sama dengan 3, 4, anak 4, anak 5, bukan. Tapi kata guru saya ini, menikah itu adalah 1 dikurangi setengah ditambah 1 dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah tambah 1 kurangi setengah. Sama dengan 1 kan? Ya, sang suami harus melepas setengah egonya, ya kan? Yo jangan kayak dulu ndak punya istri, no kabeh karepe pingin dituruti. Istri pun juga gitu, harus melepas separuh egonya. Lah kalau separuh ego dan separuh ego ini sama-sama dilepas, maka suami istri itu saling melengkapi. Sisa setengah-setengah berarti. Iya, jadi dirinya dihilangkan separuh, dimasukkan pasangannya jadi 1, tetap 1. Jadi saya kira itu adalah menurut saya teori yang paling ideal memahami pernikahan ini. Jadi kalau Anda belum siap melepaskan egonya, jangan menikahlah. Kalau Anda masih pelit, jangan juga menikah. Karena orang pelit dilarang menikah. Dengarkan wahai kaum bucin ya. Melepaskan separuh ego dan memasukkan separuh ego pasangan, seperti itu. Tips dan trik dari Ustadz Raziki. Oke, terakhir kami memohon closing statement dari Ustadz terkait dengan tema pernikahan kita. 2 kata saja bagi saya, menikah adalah solusi. Menikah adalah 3 kata ya? Iya, 3 kata, nambah 1. Adalah kan udah dihitung ya? Iya, menikah adalah solusi. Gitu. Menikah adalah solusi. Jadi bangun mindset yang positif tentang pernikahan. Oke. Saya kira cukup. Terima kasih Ustadz atas ilmunya. Semoga dapat memberi solusi bagi semua kaum bucin yang ada di manapun dan dapat memberikan motivasi agar segera menikah ya, karena menikah itu adalah solusi. Oke, sampai jumpa bersama kami di Talkshow Kalamuna persembahan pesantren Tebu Ireng bersama saya Nailia. Kalamuna menebar Islam rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya yang berbunyi man khodama khudima, yang mana pesan ini pemantik kita untuk bisa mengabdi lebih baik. Barang siapa yang mengabdi, barang siapa yang melayani, maka akan dilayani.